Oke, baik Pak. Wah, ini sebelumnya terima kasih ya Pak ya atas pemaparan datanya nih. Kita beralih nih untuk sementara ini kepada Bapak Amir yang sudah hadir juga melalui Zoom. Ya, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, Semuanya baik. setengah setengah ngantuk. Harus semangat ya Pak ya, ini hari Senin. Tetap semangat untuk memperbaiki data demi warga Gresik. Oke, mantap nih. Nah, ini tadi juga kita sudah sempat berbincang-bincang nih dari Bapak Suwanto ya. Ini selaku Korda BPNT ini. Nah, tadi dikatakan nih bahwa Bapak Amir ini yang kalau misalnya tanya-tanya mengenai data, bagaimana sih masyarakat itu datanya bisa dikatakan berhak mendapatkan bantuan. Nah, ini gimana nih Pak alurnya? Mungkin bagi orang sebagian masyarakat di luar sana nih kurang tahu nih ternyata ada loh bantuan yang bisa mereka dapatkan bagi yang memenuhi kriteria. Silakan Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya untuk masyarakat Gresik ya atau siapapun bahkan se-Indonesia ya terkait dengan bantuan itu kita kembali kepada kewenangan desa. Sepanjang desa melaporkan kepada kami melalui petugas yang ada di sana yang sudah kita latih untuk menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial, dalam hal ini 6NG Online. Nah, di bawah, di desa, itu biasanya pemerintah desa atau kelurahan itu tidak sendiri, ada yang kepanjangan tangan melalui Karang Taruna, melalui Ibu PKK, Posyandu, atau RT, atau kepala dusun di desa, dan sebagainya dalam hal pengumpulan data. Dan kriteria yang terutama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana masyarakat itu memenuhi kebutuhan dasar. Itu yang terutama. Silakan lanjut. Oke, jadi ini memang semuanya berasal dari data desa ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau begitu Pak, nah nanti biasanya setelah data dari desa tersebut nih, bagaimana Dinsos untuk meng-cross-check apakah benar ini orang yang berhak menerima bantuan? Karena kemarin sempat ya Pak ya, mungkin bukan hanya di Gresik dan juga ada di kota-kota lain nih yang juga jadi perhatian bahwa isu wah ini ada orang yang kayaknya mampu deh, tapi mendapatkan bantuan nih gitu. Gimana Pak? Silakan. Baik. Eh, pada dasarnya data itu masih dalam proses perbaikan ya. Karena yang kita terima pertama kali saya melakukan atau menerima data itu berasal dari November tahun 2017 yang identik dengan data PPLS tahun 2015. Memang sih data itu harus berubah, namun tidak bisa serta-merta berubah. Harus melalui beberapa proses dan beberapa tahap. Dan yang terpenting bagi kami, sepanjang ada keterangan atau berita acara musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, itu yang kami anggap sah dari desa. Nah, kemudian data yang waktu itu 372.000 anggota rumah tangga yang kami terima se-Kabupaten Gresik, memang 2017, tapi data itu identik hasil PPLS 2015, maka banyak sekali yang tidak tepat sasaran. Nah, perkembangannya itu disayangkan belum semua desa melakukan update. Dan itu harus ekstra di kami, di Dinas Sosial, ekstra untuk melakukan koordinasi, kunjungan, dan pelatihan-pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya agar desa segera memperbaiki data-data itu. Baik. Jadi adanya kurang tepat sasaran atau bahkan tidak tepat sasaran memang iya, memang terjadi, tapi ya tetap itu masih masih berproses terus. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Jadi memang masih perlu banyak tahap ya, Pak ya. Karena Ya, seperti yang dikatakan Bapak Amir, data ini tidak semerta-merta juga bisa dirubah gitu ya, Pak ya. Harus melalui beberapa tahap. Nah, yang harus betul. misalnya harus cross check sana sini gitu ya, Pak ya. Betul, betul. Oke. Nah, ini Pak, diketahui kan kalau dana bantuan sosial ini kan juga banyak sekali ya, Pak ya yang digulirkan nih. Mungkin dari APBD kabupaten sendiri atau mungkin pusat gitu. Nah, sedangkan dana yang juga
setiap harinya mungkin atau setiap bulannya juga harus digulirkan dengan data yang ini juga masih dalam proses perbaikan. Nah, itu bagaimana ya Pak ya? Silakan Pak. Ya, terkait dengan bantuan yang disalurkan, ya tetap saja Kementerian Sosial itu menggunakan data yang ada. Satu contoh yang akhir-akhir ini sering jadi gejolak itu adalah BST, di mana BST itu yang identik data lama kemudian muncul lagi. Dan data salah itu tidak serta-merta dibiarkan kemudian digunakan. Satu misal di beberapa bulan sebelumnya ada sekitar 20.000 data di Kabupaten Gresik yang dinonaktifkan. Itu termasuk bagian dari 21 juta se-Indonesia yang ditidurkan. Nah, kemudian di Kementerian sendiri sudah menyediakan 6NG online dan hari ini masih dibuka untuk memeriksa kelayakan. Dan inilah kesempatannya bagi petugas desa untuk segera melaporkan siapa saja yang tidak layak segera dihapus. Baik. Kemudian di sisi lain juga menyediakan formulir berupa form Excel yang digunakan untuk usulan-usulan baru bagi warga yang layak dan belum dapat bantuan. Dan Baik. fokus mereka yang pernah kami sampaikan, yang sering kami sampaikan, fokusnya jangan pernah memikirkan penggantian. Kalau memang dihapus, hapus saja. Kalau mau diusulkan, usulkan saja. Jadi misalnya ada dalam satu desa terdapat yang tidak layak itu taruhlah misalnya 50 orang atau 50 keluarga dari 200 KPM sedesa misalnya. Kalau mau hapus 50, hapus saja. Kemudian ada warga lain yang sedang menunggu untuk diusulkan sebanyak 60, ya usulkan aja 60. Seperti yang dipesankan oleh Bu Menteri Risma pada waktu hadir di Pendopo Kabupaten Gresik. Sehingga kalau mau banyak, nggak apa-apa, yang penting tepat sasaran. Kemudian nanti dilakukan penyisiran lagi sampai benar-benar tepat sasaran. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Jadi memang ini juga berasal dari data pusat ya, Pak ya. Yang pastinya juga dikatakan tadi memang masih dalam proses perbaikan, tetapi juga perbaikan ini juga terus ya, Pak ya, terus dilakukan gitu ya, Pak ya. Dan seperti yang dikatakan tadi gitu, bahwa memang fokus dari penggantian nih hapus atau ajukan saja gitu ya, Pak ya. Ya, Oke. Nah, kalau memang sudah dikatakan seperti itu, Kak, boleh tahu nggak sih, Pak, sebenarnya berapa sih alokasi anggaran untuk masyarakat mungkin sekitar Kabupaten Gresik sendiri, dan alokasi anggaran tersebut berasal dari mana saja? Mungkin apakah dari APBD Kabupaten sendiri atau juga ada yang dari pusat gitu? Karena masyarakat perlu tahu nih, wah, uangnya ini berasal dari mana aja gitu kan ya. Dan yang berhak tadi kan dikatakan bahwa memang ada data-data yang juga pastinya untuk masyarakat gitu yang juga masih dalam proses perbaikan. Silakan Pak. oke, terima kasih. Untuk anggaran atau biaya yang digunakan di prosesnya, memang dari APBD Kabupaten Gresik, proses dalam hal pengawalan, pengawasan, bahkan termasuk salah satunya adalah tali asih untuk petugas desa. Itu juga dari APBD Kabupaten Gresik. Terus yang bantuan kepada KPM, itu seperti yang tadi dijelaskan Pak Korda, Pak Suwanto, itu dari pusat semua yang diperuntukkan KPM-nya. Untuk berapanya ini sepertinya saya butuh informasi dari beliau yang pejabat eselon di Dinas Sosial. Oke, baik Bapak. Ini jadi memang sebagian besar ini langsung datang dari pusat ya Pak ya? Betul. Betul, baik. Oke, kita akan move dulu mungkin ke Bapak Nur Hamim nih. Bagaimana Ya. Pak pendapat tentang pelaporan barusan nih dari Korda BPNT dan juga ada dari staf Dinas Sosial Gresik oleh Bapak Amir. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Amir, Pak Suwanto yang saya hormati. Siap. Alhamdulillah ini bisa ketemu dalam forum walaupun virtual ya Pak ya. Tapi ini Ya, Pak. bagian penting Sering-sering juga bagi nggak kita. apa-apa. Iya, bagian penting dari kita bersama untuk kemudian menjadikan Gresik ini bisa menjadi Gresik baru, kan gitu. Gresik baru itu artinya Gresik yang kemudian tidak ada problem yang hari ini, kemarin tetap menjadi problem saja gitu. Maksudnya gitu. Jadi
Maka kemudian kalau tema hari ini yang kemudian diangkat oleh Radio Suara Gresik, ini tema yang cukup bagus bagi kami. Dan tadi paparan dari Pak Suwanto maupun dari Pak Amir itu adalah sebuah rangkaian kegiatan terkait dengan bantuan sosial yang ada di Gresik. Tetapi kemudian yang menjadi problem kita sampai hari ini kan memang di data itu Pak Amir ya sama Pak Suwanto ya. Jadi karena data ini kan punya riwayat yang cukup lama, yang Dan kemudian panjang, panjang dan kemudian juga ada indikator-indikator yang menyertai. Nah ini bisa kita maklumi, tetapi kemudian kita tidak bisa serta-merta. Ini harus terus kita maklumi. Maka kemudian tadi ada rangkaian kegiatan dalam rangka untuk bagaimana data ini bisa menjadi akurat. Bahkan kemudian ada titik tegas ya Pak Amir ya. Iya. Kalau toh di dalam sebuah desa itu ada yang tidak memenuhi syarat menerima bantuan dan itu harus itu harus di-deal kan, kemudian yang harus di drop itu Pak ya. Dan ternyata kemudian ada data yang warga masyarakat yang kemudian harus menerima bantuan dan belum masuk data, ya kita tidak boleh segan-segan untuk memasukkan kan itu. Ini bagian penting. Hanya kemudian Pak Suwanto sama Pak Amir, ini yang kemudian perlu kita cermati, bagaimana kemudian indikator akurasi kita menyajikan data. Yang kemudian data itu menjadi hak publik Pak Amir, Pak Suwanto. Jadi data itu menjadi hak publik karena kita juga sudah pahami setelah terbitnya Undang-Undang 14 2008 ya tentang informasi publik ini kan hari ini kan tidak lagi data itu atau kemudian laporan informasi itu hanya menjadi haknya haknya lembaga. Tetapi hari ini setelah terbit Undang-Undang 14 2028 bahwa informasi itu menjadi hak individu publik. Artinya kemudian data-data yang tadi masih sempat akurasinya, kemudian ada pergerakan dinamisasi datanya, itu hari ini sudah menjadi hak publik. Jadi mungkin kita harus sudah fokus bahwa data itu harus dibuka, open data publik. Dan itu untuk publik kan itu ya, agar kemudian problematika hari ini yang kita hadapi yang disampaikan oleh Mbak Heni tadi, bagaimana kemudian masih ada saja warga yang mestinya masuk dalam data penerima bantuan, ternyata belum masuk. Kemudian bagaimana juga sebenarnya ada warga masyarakat yang sudah tidak layak menerima bantuan karena sudah status ininya mungkin sudah naik dan lain-lain, itu masih saja menerima, atau pada saat inputting data awal, itu sebenarnya masih belum memenuhi kriteria kebijakan publik atau aspirasi publik, sehingga kemudian dulu itu mungkin ya pokoknya dilebokno dhisik begitu sekarang semua pada situasi yang butuh, akhirnya mulai ada pencermatan. Loh, kok itu dapat aku gak oleh, padahal aku kan lebih layak untuk mendapatkan itu. Itu problem kita dan itu tidak boleh kemudian ke depan menjadi terus problem. Dan alhamdulillah kalau kemudian nanti paparannya Pak Amir sama Pak Suwanto, mekanismenya saya kira itu sudah sangat normatif dan sesuai dengan aturan undang-undangan. Tinggal tadi itu memang problemnya kita masih di data, di akurasi data. Maka kemudian kalau media pelaporan yang paling efektif, ya tentu kita harus kemudian tidak boleh tadi itu merasa bahwa data ini milik kita, milik institusi. Maka kemudian ya kalau nggak minta ya nggak kasih. Kalau kemudian ini ya nggak tadi sudah harus mulai frame kita, sudah mulai kita buka gitu Pak. Jadi gitu Mbak Hani. Jadi ya alhamdulillah kalau di Gresik memang dinamika itu pasti ada lah, dari sekian ratus ribu data, kemudian bagaimana pencermatannya, bagaimana kemudian hari ini kita bisa mengakurasi sampai dengan akurat 95% itu ya masih problem lah, itu kita maklumi kan itu. Itu Mbak Ani.
Baik, Tanggapan Pak. dari saya, nggih. Baik. Jadi memang sangat ini ya Pak ya, seperti yang dikatakan Pak Nur Hamim tadi. Betul sekali kalau dulu mungkin kita agak sedikit abai ya kalau masalah seperti ini gitu. Tapi karena sekarang ini masyarakat kita juga semuanya butuh transparansi, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini semuanya berubah, bahkan mungkin 360 derajat berubah gitu ya Pak ya. Jadi banyak sekali orang yang juga pastinya ingin semua apa yang dilakukan pemerintah ini juga tepat sasaran. Begitu ya, Pak ya? Dan buat sahabat Jera semuanya nih, kita akan kembali dan pastikan untuk kalian nih saatnya untuk bertanya-tanya langsung kepada orangnya langsung nih. Kita hadirkan di Radio Suara Gresik. Mau tanya ke DPR-nya ada Bapak Nur Hamim, ada Bapak Edi, atau ke dinas sosialnya sendiri, atau ke Korda BPNT-nya langsung semuanya kita hadirkan. Dan buat kalian semua juga pastinya pertanyaan terbaik akan dapat giveaway dari kami. Oke sahabat, tetap di Radio Suara Gresik 100,4 FM. Wah ini masih dengan program Ngopi Kilat ya di pagi hari ini. Nah mungkin ini juga nih kembali ingatkan buat sahabat Jera semuanya. Nah bagi kalian yang ingin juga menyaksikan program ini, bisa Anda saksikan melalui visual kita di Instagram, Facebook, YouTube maupun juga website kami dan aplikasi Radio Suara Gresik. Nah, kalian juga bisa mendengarkan nih mungkin yang lagi di jalan atau yang mungkin sedang beraktivitas, bisa disambi ya dan mendengarkan di 100,4 FM. Oke, kembali kita membahas tentang media pelaporan data bantuan sosial. Kalau tadi memang sudah dipaparkan ya oleh para narasumber kita di pagi hari ini, bagaimana mengenai alur dan juga bagaimana bantuan-bantuan tersebut juga pemerintah Kabupaten Gresik ini selalu juga memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya gitu. Oke, kalau tadi sudah banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan gitu ya. Nah, ini juga saya masih banyak penasarannya seperti masyarakat lainnya. Kalian juga bisa langsung tanya-tanya aja di channel YouTube kita, nanti akan dapat giveaway bagi penanya terbaik yang langsung dipilih oleh narasumber kita. Oke, langsung saja nih. Nah, ini masih mengenai data bantuan sosial ya. Kalau tadi memang masyarakat ini kalau ingin mengawal bagaimana sih transparansinya di bantuan-bantuan yang sudah disalurkan. Nah, berapa alokasi anggarannya, berapa yang dialokasikan, dan untuk siapa aja. Nah, ini bagaimana Pak terkait, mungkin ini saya ajukan kepada Pak Amir ya, di Dinas Sosial. Bagaimana caranya kita sebagai masyarakat ini tahu Pak, kalau memang sepertinya ini pelaporannya misalnya di desa ini sudah disalurkan berapa dari data yang sudah diajukan. Nah, bagaimana juga misalnya seperti yang kita khawatirkan tadi ya, kenapa kalau misalnya data tersebut bukan dari orang yang kurang mampu. Nah, bagaimana sih penolakannya dari dinas sosial dan lain-lain gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan masyarakat yang ingin tahu informasi, itu bisa ke masing-masing desa, balai desa atau kantor kelurahan. Terkait data itu, sebenarnya kita sudah pernah bersurat ke semua desa melalui kecamatan bahwa data penerima, termasuk data yang disampaikan Pak Suwanto tadi ya, penerima bantuan, baik itu PKH, BPNT atau yang lain, itu bisa dicetak, kemudian dipaparkan di masing-masing balai desa atau tempat strategis di desa. Namun tidak semua desa menerapkan itu. Alasannya yang riskan, yang khawatir gejolak dan sebagainya. Sehingga ya gimana ya, mosok dipaksa gitu. Ini juga menjadi salah satu kendala di kami ketika banyak pertanyaan ke kami, manakala warga tersebut tidak mendapat informasi dari desa. Sedangkan kita sudah sampaikan bahwa sesuai dengan aturan, kebutuhan publik untuk mengetahui data, itu sudah sesuai dengan aturan, kita sudah bersurat agar disampaikan atau diumumkan secara publik. Namun tidak semua. Misalkan ada NIK itu jangan ditampilkan. Jadi cukup nama, kemudian umur, jenis bantuan, dan alamat. Setidaknya masyarakat bisa memberikan masukan bahwa si A ini sudah tidak layak
karena kemarin dapat rabasan atau dapat warisan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Hmm. Tapi tidak semua desa melakukan itu. Ini sayangnya. Kemudian di Dinas Sosial sendiri, ini kami tahun 2018 atau 19 akhir, saya lupa. Itu pernah kita merancang untuk membuat website agar informasi lebih luas melalui website yang khusus untuk pelayanan informasi ini. Tapi sayangnya kemarin pada waktu itu bersamaan dengan mutasi beliau-beliau yang ada di dinas sosial, kemudian penggantinya merasa tidak tahu awalnya, sehingga dana itu tidak terserap untuk kebutuhan kita membuat website. Dan rencana ke depan kami akan segera ke Diskominfo untuk menanyakan bagaimana agar Dinsos ini punya website sendiri. Sementara itu, Pak. Oke, baik Pak. Nah itu Pak ya, tadi memang dari Dinas Sosial nih sudah berusaha untuk memberikan bagaimana caranya masyarakat agar mengetahui datanya itu langsung datang ke desa. Namun tidak semua desa ya Pak ya. Nah sekarang kan Iya. juga gini Pak, eranya sudah digital ya Pak ya. Semua orang juga pengen tahu informasi dengan cepat gitu dan juga tepat. Nah, istilahnya juga mungkin bagi mereka yang juga punya kewajiban bekerja atau apa dan kadang tidak sempat gitu untuk ke desa atau apa. Nah, oke. Nah, itu bagaimana Pak? Mungkin memang dari Pak Amir dikatakan tadi sudah akan membuat website gitu ya Pak ya. Nah, itu kalau seperti itu, apakah tidak ada jalur lain Pak? Misalnya selain bukan hanya website, yang juga pastinya informasi dari masyarakat ini pengen disebar secara cepat, secara transparansi. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Untuk alternatif, saya pernah menghadap ke kepala dinas pada waktu itu di jabat Pak Sentot Supiyadi. Namun yang saya tawarkan pada waktu itu adalah Facebook. Namun beliau tidak atau kurang berkenan, belum memberikan izin karena Facebook itu sifatnya kurang resmi, sehingga tidak kami lakukan. Nah, untuk beberapa kegiatan, bagaimana saya bersama tim data ini melakukan sosialisasi kunjungan ke kecamatan itu ya, sementara ini saya upload di YouTube juga, di channel Amir Catur. Barangkali ada yang mau subscribe, tapi jangan lupa suara Gresik juga di subscribe ya. Seperti itu. Nah, dari situlah alhamdulillah ada beberapa koneksi dengan masyarakat yang kemudian bisa langsung berkomunikasi dengan desa setempat, kecamatan maupun ke Dinsos. Sementara itu, Mbak. Baik Pak. Jadi memang ini sudah diusahakan ya Pak ya. Diusahakan oleh dinas sosial nih. Nah mungkin bagi masyarakat, kalau misalnya nih Pak juga di desanya ini juga biasanya yang dari dinsosnya ini, kalau misalnya desanya ini kurang cepat dalam menanggapi respon dari masyarakat yang ingin tahu datanya, pengen tahu bagaimana terkait penyalurannya itu seperti apa Pak? Silakan. Baik, di dinas sosial sendiri punya mitra yang ada di masing-masing kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang biasa disebut dengan TKSK. Nah, untuk masyarakat sendiri yang butuh informasi cepat, banyak sekali yang berkomentar melalui Facebook yang ada, baik termasuk ya itu Gresik Cangkruan atau apa satunya itu yang terkenal itu Facebook. Lupa ya. Itu juga kami aktif di sana untuk bisa memberikan informasi tambahan. Jadi kita sifatnya nimbrung atau bergabung di Facebook yang lebih banyak penghuninya di grup-grup itu. Ya gimana lagi, memang kita butuh cepat, sementara yang kita butuhkan belum ada fasilitas, jadi seadanya. Yang penting masyarakat itu tidak, ya minimal mengurangi gejolak di desa, seperti itu Pak, ya, termasuk. Baik Pak, jadi memang ini selalu diusahakan ya dari pemerintah ini juga tidak hanya tinggal diam gitu. Nah ini yang dibutuhkan masyarakat Pak. Nah ini kan takutnya nanti ini banyak sekali bantuan, kenapa yang saya misalnya kurang mampu dan juga berhak mendapatkan tidak dapat. Nah bagaimana penyalurannya gitu kan. Kadang masyarakat memang butuh transparansi dari pemerintah. Baik Pak, nah ini bagaimana Pak terkait pengawasan di lapangan ketika penyerahan bantuan? Silakan Pak Amir.
Oke, terima kasih. Untuk proses Pak ya, di SES ini ada beberapa pintu ya. Khususnya untuk yang saya tangani ini adalah di pintu masuk. Sedangkan untuk penyaluran dan pengawasan penyaluran itu di pintu keluar. Dalam hal ini Pak Suwanto. Mungkin Pak Oke. Suwanto bisa membantu menjelaskan. Oke, mantap nih ya. Pintu masuknya Pak Amir, pintu keluarnya Pak Swanto. Baik, Ya, silahkan Pak Swanto. Terima kasih Mbak ini. Jadi sebenarnya kita yang ada di lapangan sebagai korga itu saja nih manut aja nang saja. Jadi kalau innya bagus, saya yakin keluarnya juga bagus gitu Mbak ini ya. Kita berharap Hamim sama Pak Edi ya. Ini orang yang ada di Linsos ya, terutama Pak Amir dan kawan-kawan ini. Yang ngurusi orang ini Pak, usahakan yang sudah tidak PMKS lagi Pak. Jadi yang ngurusi data, yang ngurusi dengan bantuan, ganti Mas. betul carikan ya, SDM yang beliau-beliau itu memang bisa ngurusi PMKS. Itu harapan kita Pak. Bukan berarti sekarang nggak bagus Pak, sudah bagus. Cerita Pak Wanto, maksudnya PMKS termasuk Amir apa enggak ini? Salah satunya. Terus. Contoh di saya saja Pak Hamim ya, contoh di BPNT saja. Mohon maaf Pak Hamim, Pak Edi ya. Kita ini mengawal mulai 2018 sampai sekarang Pak. Peran serta TIKOR kabupaten yang sering kali di media itu saya mestikan gitu Pak, diwawancarai. Mohon ke depan, ini program kita ini dikawal betul Pak. Jadi kita pelaksananya sudah. Kemudian monitoringnya cukup kita itu kan ya kurang bagus Pak. Mohon nanti juga monitoringnya ada di TIKOR, ada juga di Dewan, gitu loh Pak. Terus setelah itu evaluasi. Kira-kira kerja Cak Wanto ini wis apik kita dorongkan begitu Pak. Mohon nanti ke depan, ini saya berharap karena ini Gresik baru Pak. Monggo ayo kita kawal program ini. Kalau terkait dengan data nanti Pak Amir nggak tepat ya saya menjujur Pak. Saya sebagai korda juga begitu. Kalau saya nggak bener, Cak Wanto ini gini, lapangan kok seperti ini, sama jewer Pak. Bahkan kalau itu dipanggil, Cak Wanto, gimana ini, kecamatan ini kok seperti ini gitu. Tapi saya terus terang Pak, sama Pak Amir ini berusaha betul. Dengan mekanisme yang seperti itu Pak Amir juga jalan Pak. Saya tahu Pak Amir, alhamdulillah Pak Amir ini kayak orang nggak punya udel Pak. Jadi dipanggil ke sana ke sini sama dengan kita Pak. Kita sosialisasi ke kecamatan pun juga begitu Pak. Hampir penuh waktu. Pak Amir juga penuh waktu. Saya juga Ganti ya Mas. Ya, jadi mohon nanti tadi untuk dalam hal pengawasan Pak Hamim kita dibantu sebagai Korda. Saya berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Tusi-tusi yang ada stakeholder kita maksimalkan. Ada TIKOR kabupaten, ada TIKOR kecamatan, ada TIKOR desa, ada BNI, ada juga pengawas-pengawas yang lain, baik dari OPD dan juga dinas-dinas yang lain yang berkaitan dengan bansos. Marilah kita ke depan itu kita tata dengan bagus. Kita juga Permensosnya juga baru Pak ini. Permensos nomor 5 tahun 2021. Pak Hamim nanti kalau minta tak kasih Pak. Itu nanti sebagai turunan. Nah, saya kemarin hampir sama Gus Yani, Gus, ini mohon untuk turunan daripada Permensos ini ada perbub atau pergub yang bisa menaungi untuk program ini sebagai sebagai pedoman pelaksanaan khususnya di Kabupaten Gresik. Karena jujur Pak Hamim, kita sejak awal sudah mengedepankan, menginspirasikan bahwa potensi lokal ayo kita gerakan semua di program sembako ini. Mulai dari berasnya Gresik, telurnya Gresik, kacangnya Gresik, monggo. Ayo semua di masing-masing lini itu ayo disalurkan atau biar dibeli oleh agen dan agen diberikan kepada kepada KPM pada komoditi yang terbaik. Nah, tinggal kita hanya pengawasan, monitoring dan evaluasi. Terima kasih. Mantap, Pak Swanto ini semangatnya luar biasa ya, sama dengan Pak Amir tadi.
Bagaimana tadi yang dikatakan oleh Pak Suwanto adalah memang pelaksanaan di lapangan ini sudah cukup baik ya Pak ya, tapi alangkah baiknya lagi nih bahwa nanti SDM-nya seperti yang dikatakan oleh Ini Pak Mas, Suwanto tadi. Oke, Ya, mungkin ini saya ada kekurangan. tanggapan dari Pak Nur Hamim nih, karena tadi Pak Suwanto menyebutkan Pak Nur Hamim nih. Silakan Pak. sing Baik, jadi ini Mbak Eni, tadi yang sudah coba kita konstruksi ya, konstruksi berpikir kita, bahwa sebenarnya media pelaporan kita ini sudah ada, dan kemudian ada potensial di luar struktural, yang saya anggap media pelaporan struktural ini adalah jejaring kita, mulai dari tingkat desa sampai dengan Dinsos Kabupaten. Kemudian ada yang di sisi pelaksanaan, itu bagian penting dalam media, menjadi media pelaporan data kita. Yang kedua, tadi juga Pak Amir sudah sampaikan bahwa juga kita harus pakai potensial kelompok masyarakat lain. Dalam hal ini yang mungkin yang tadi itu di grup Facebook, di grup-grup lain, meskipun itu informal, tapi itu bagian penting dalam rangka kita menghimpun data, kemudian kita jadikan alat untuk akurasi data. Jadi ya tadi itu kan sebenarnya kalau kemudian Pak Kepala Desa atau di tingkat desa jemput dan bola, kelurahan Mas. ini sudah Ini mau jemput bola melaksanakan, itu. sudah mau melaksanakan secara benar apapun itu sebagaimana peraturan undang-undangan, ya clear. Dan itulah tujuan open government. Jadi tujuan open government kan di situ sebenarnya. Tapi kan ini kemudian pola kesadarannya kan berbeda ya Pak Amir ya. Tadi ada desa yang kemudian secara langsung merespon, kemudian ada desa yang kadang-kadang tadi itu merasa takut-takut. Nah kalau takut-takut gini kemarin kan sumber datanya yang perlu juga kita analisis. Dan di samping itu kemudian ya tadi itu yang namanya Pak Edi tadi, bagaimana kita bisa menjemput. Berarti menjemput ini ada teknologi yang harus kita siapkan. Menjemput menjadi pusat pelaporan, menjadi media untuk menampung aspirasi dalam rangka untuk tadi disampaikan oleh Pak Suwanto, bagaimana bisa kita memonitoring, mengevaluasi, mengawasi, itu ada medianya, maka kemudian ada aplikasinya. Saya sangat mengapresiasi kalau kemudian Pak Amir sudah pernah berdiskusi dengan Pak Kepala UPD ya, terkait dengan aplikasi. Ya, di DPR sendiri kita juga sedang membuat aplikasi ini, aplikasi aduan masyarakat. Artinya media pelaporan ini cukup kita buka selebar-lebarnya, hanya strukturnya yang beda tadi. Ada struktur resmi yang kita bangun mulai tingkat kepala dinas sampai dengan di tingkatan bawah. Kemudian ada struktur yang tidak resmi, dalam hal ini komponen atau kelompok-kelompok masyarakat, media-media sosial yang ada di masyarakat atau medsos itu bisa kita jadikan media dalam rangka melaporkan atau memberikan jawaban manakala ada pertanyaan terkait dengan data ini. Yang tadi saya kemudian disampaikan oleh Pak Suwanto, saya kira kami ini terus mengevaluasi Pak Suwanto. Tadi kalau kemudian Dinsos ini kan partnership yang ada di DPR dan Komisi 4. Dari sisi apapun kita secara berkala melaksanakan ini. Tapi kalau kemudian outputnya yang masih belum maksimal, karena inputnya juga kita ini kadang-kadang ya berdasarkan aduan Pak Suwanto. Jadi ya kita ini ya harus dikasih banyak hal terkait pengalaman di lapangan. Pak sebenarnya ini loh Pak yang jadi problem kita di lapangan. Maka kemudian kita perlu backup backup regulasi Pak. Ini sudah ada Permensos baru Pak. Tapi kemudian belum detail. Nah di Gresik itu banyak potensial yang perlu kita detailkan, maka kita perlu perbu, kita perlu atur. Kita perlu perda kaitannya dengan percepatan dan akurasi kita dalam memberikan saluran atau penyaluran bansos ini kan gitu, bansos hibah ini kan gitu. Pak Amir, kita sedang mempersiapkan belanja di Dinsos 18 miliar Pak Amir untuk tahun 2022. Nah itu nanti nah kalau kemudian ini masih belum mampu menyelesaikan apa yang menjadi problem di masyarakat, ya nanti akan kita cermati lagi. Jadi yang kemarin sudah masuk di kita, masuk di KUA PPS kita, di belanjanya Dinsos tahun 2022 itu dirancang 18 miliar Pak Amir. Itu belum termasuk bantuan loh ya. Ini masih belanjanya Dinsos loh ya. Ya belanja Dinsos, belanja langsung Pak Amir ya Pak ya? Belanjanya Pak Amir. Tanya Pak Nur, itu nanti hadirkan naik kepala Dinsosnya itu. Siap. Kami butuh operasional mereka itu berapa.
Jika ono alasan akurasi datanya nanti melenceng lagi. Masuk Pak Jadi, Edi. Pak, Mantap. menambahkan, Pak. Jadi Pak Wanto tadi yang kemudian terkait dengan pengawasan kurang up, kemudian monitoring kurang up, kemudian evaluasinya kurang up, itu dari sisi penganggaran sebenarnya kita sudah open, monggo Dinsos, tinggal nanti bagaimana kemudian bisa up itu tadi. Ya. DPR akan melakukan monitoring secara berkala, tapi tetap DPR ini terbatas dalam sisi data Pak Wanto. Jadi nanti kasihkan saja sama DPR, Pak ini yang perlu kemudian kita cermati sungguh-sungguh pelaksanaan di lapangan. Ini kemudian perlu dukungan. Kita sambung gitu ya. Ya Pak Amir ya. Sama Pak Edi. Baik, monggo Mbak ini. Baik Pak, wah ini seru sekali ya diskusi pada pagi hari ini, sudah direspon langsung oleh Pak Nur Hamim, dan juga ini pastinya jadi jawaban untuk para masyarakat nih, bantuan yang juga ini memang diperuntukkan oleh masyarakat yang berhak menerimanya, ini langsung dikawal ya Pak ya, dan juga pastinya diusahakan tepat sasaran oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Oke langsung aja Pak, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti lurah-lurah kita yang nggak aktif, lurah-lurah yang nggak aktif ya ganti aja Pak Nur. Wis blenger bosen aku. Lurah Lemot ya. Perlu di-upgrade ya Mas Ade ya. Oke, wah ini butuh. Oke, baik. Oke, ini butuh respon desa yang cepat ini Pak ya. Ini linear nih dengan ada penanya Pak dari channel YouTube kita. Ini dari Kalau Putri, Dita Wulandari ini. Untuk bagaimana Pak kita tahu kalau ada dan tidaknya kecurangan di desa dalam input data. Lalu juga ada dari Adrini Putri W. Apakah ada punishment Pak untuk desa yang tidak gercep itu Pak? Silahkan. Mungkin bisa gerak cepat. ya bisa dijawab oleh Pak Amir terlebih dahulu. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Sebenarnya sebelum Adini Putri sudah ada penanya sebelumnya itu Galuh Iya. Putri. Bagaimana Pak jika ada anak yatim atau janda yang belum menerima bantuan? Nah, ini bisa koordinasi ke petugas desa karena bagaimanapun data yang masuk ke Dinsos itu harus disertai dengan berita acara atau pengantar atau keputusan dari desa. Itu yang bisa kami terima. Untuk kemudian selanjutnya itu dari saudari Adini Putri ya. Apakah ada punishment untuk desa yang tidak gerak cepat? Kalau untuk punishment dari Dinsos ini sepertinya kewenangan yang berbeda. Kalau ada desa yang gerak perubahan datanya sangat lambat, ini biasanya kami kunjungi. Kenapa kok tidak bergerak dan lain sebagainya. Kemudian kesulitan apa? Nah, beberapa sebagai informasi yang terjadi adalah petugas yang kami latih kemudian oleh kepala desa diganti seiring dengan pergantian kepala desa. Kemudian penggantinya belum paham dan kami harus melakukan pelatihan lagi. Ini salah satu masalah. Kemudian selanjutnya dari Dita Wulandari, bagaimana kita tahu kalau ada tidaknya kecurangan di desa. Ini kecurangan ini sudah di luar kewenangan kami ini ya. Pokoknya kita tahunya ada usulan yang disertai dengan berita acara musyawarah. Demikian Mbak Eni. Baik Pak, mungkin ini juga tanggapan dari saya ya Pak ya, mengenai penanya-penanya tersebut. Nah, kalau tadi pertanyaan nomor 1 mengenai jika dana yatim atau penjanda yang belum menerima bantuan, nah ini mungkin bisa diberikan terlebih dahulu Pak, apa syaratnya orang-orang tersebut mendapatkan bantuan. Nah ini apakah juga sudah pernah dipublikasikan oleh Dinas Sosial sendiri mengenai persyaratan tersebut? Mungkin ya Pak ya, ketika mungkin desanya ini tidak gerak cepat juga atau tidak mengetahui, nah ini masyarakat bisa mendaftarkan diri misalnya, nah dengan pastinya syarat-syarat yang sudah jelas gitu. Silakan Pak. Baik, untuk persyaratan kita sudah pernah sampaikan sejak tahun 2000. Sepertinya sebelum saya pindah ke Dinsos ya, itu sudah pernah ada 13 kriteria yang biasa disampaikan ke desa dan itu berlaku sampai sekarang. Bahkan baru-baru ini Bu Menteri sudah mengupgrade kriteria itu menjadi 14. Tetap berlaku seperti itu. Dari kriteria yang harus menjadi lampiran yang ditandatangani di atas meter cukup, kemudian
disaksikan atau diketahui kepala desa. Seperti itu Mbak Ani. Baik Pak, wah ini jadi ini juga persyaratannya ini memang sudah diberikan ya Pak ya. Nah ini mungkin Ya, himbauan bagi masyarakat yang memang memenuhi persyaratan tersebut dan memang atau desanya ini belum mengetahui, silahkan untuk langsung lapor aja ya Pak ya ke desanya. Nanti ya. kan pastinya. Yang pasti Mbak Ani, yang pasti untuk janda itu tidak punya suami dan yatim tidak punya bapak ya. Wah ini Pak Amir ini, Pak ini sekali ya Pak ya. Oke. Nah, kalau tadi Pak juga ketika misalnya bukan kewenangan Dinsos lagi mengenai kecurangan atau apa yang dilakukan oleh desa ini, lalu seharusnya peran siapa Pak yang untuk menaungi hal-hal tersebut nih? Pastinya kan masyarakat tidak mau kalau misalnya ada disinyalir ada kecurangan tidak mau berlanjut lagi gitu dan pastinya pemerintah Kabupaten Gresik ini juga pengen ada perbaikan. Silahkan Pak. Oh ya, terima kasih. Kalau untuk desa itu menjadi wilayah kewenangannya BPD Pak ini. Karena BPD sebagai DPR-nya desa juga berhak mengawasi cara atau tata kerja di pemerintah desa. Seperti itu Mbak ini. Oke, jadi harus bersinergi bersama-sama ya Pak ya mengenai. Iya, termasuk pengaduan pun dari masyarakat bisa ke BPD. Oke. Nah, ini yang dibutuhkan masyarakat nih, Pak. Kalau mau ngadu nih harus ke siapa? Nah, langsung ke DPR-nya juga boleh ya, Pak ya? Boleh. Oke, mantap sekali. Oke, nah ini juga mungkin kita ada di proses terakhir nih, Pak ya. Ada juga penanya dari WA yang tidak menyebutkan namanya ini. Nah, ini juga kalau baru-baru ini saya dengar atau kita baca informasi terkait ahli waris yang tidak mendapatkan santunan korban COVID-19 yang korbannya tersebut meninggal dunia. Nah, ini bagaimana Pak untuk progresnya? Silahkan. Korban COVID ya. Iya. Ya, ini agak susah menjelaskannya ini ya. Karena bagaimanapun yang pernah terjadi bantuan korban COVID itu sifatnya insidental. Tahunnya kami di Dinas Sosial, bantuan itu pernah ada tahun 2020, kemudian tahun 2021 tidak ada. Bahkan yang 2020 pun belum tuntas. Ada yang sudah dapat, ada yang belum, tapi tiba-tiba bantuan itu sudah tidak lagi ada dari pusat. Demikian Mbak Eni. Baik Pak, tapi lalu bagaimana Pak? Apakah juga ada protes yang juga dilayangkan oleh masyarakat terkait bantuan tersebut? Jadi mungkin nambah yang dari Pak Amir ya. Iya, silakan Pak. Kalau kemudian kita topiknya bantuan Mbak ini, tentu ini kemudian atas ketersediaan anggaran, kemudian perencanaan programnya. Kenapa kemudian dulu memang awal itu ada ya Pak Amir ya, awal itu pemerintah pusat itu memprogramkan ada bantuan untuk korban COVID. Tapi mungkin setelah dievaluasi di kementerian, asas efektivitas dan lain-lainnya, kemudian bantuan itu tidak terus terlaksana, artinya kemudian diputus berdasarkan hasil evaluasi mungkin ini. Ini kewenangan pusatnya Mbak ini. Jadi ini kewenangan pusat, ini program pusat yang pada saat itu sudah digulirkan oleh pusat, tetapi tiba-tiba kemudian mungkin berdasarkan evaluasi tidak berlanjut. Bahkan yang di anggaran 2020 yang terdampak korban COVID 2020 itu tidak terselesaikan semuanya Pak Amir tadi. Jadi kalau sudah bantuan ini porsinya adalah di ketersediaan anggaran dan di program yang direncanakan. Kalau kemudian programnya di stop, otomatis anggaran tidak ada. Kalau sudah ada ya ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa program itu tidak berlanjut berdasarkan evaluasi, mungkin nggak efektif, mungkin banyak ini dan itu. Nah, ini tambahan untuk Pak Amir kaitannya dengan tadi Mbak ini yang ada pertanyaan, kok ini dulu ada tiba-tiba nggak ada kan itu. Nah ini karena bentuk tadi itu, bentuk apa? Bentuk empati, program empati. Jadi ya kayak gini memang konsekuensinya. Oke. Kalau efektif diteruskan, kalau enggak ya pasti diputus. Baik Pak, ini baik Pak. Terima kasih Pak ini atas jawabannya. Ini jadi bentuk konfirmasi kepada masyarakat ya Pak ya. Nah pastinya masyarakat juga
dulunya pengen tahu progresnya seperti apa, lalu yang belum dapat, belum apa, ini juga seperti apa gitu ya Pak ya. Nah, sudah dikonfirmasi sendiri oleh Bapak Nur Hamim dan juga Pak Amir bahwa bantuan tersebut juga dulunya pernah ada dan sudah dievaluasi oleh Kementerian Pusat nih. Nah, ini memang untuk masyarakat nih. Jadi kalau ini sudah plong ya Pak ya hatinya untuk masyarakat. Oke Pak, ini mungkin waktu kita tidak banyak ya Pak ya. Mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan juga sudah terjawab semua. Nah, sebelum penutupan, boleh deh untuk dari masing-masing narasumber nih berdiskusi bagaimana untuk siapa yang mendapatkan giveaway pada pagi hari ini. Silakan Pak. Siapa nih Pak yang menurutnya ini adalah penanya terbaik di pagi hari ini? Mungkin dari Pak Amir? Kayaknya kalau mohon izin Mbak ini, Iya, silakan Pak. kalau dilihat dari kualitas pertanyaannya, menurut saya sih standar biasa dan sama sih. Kalau untuk diberikan sesuatu, kayaknya yang pertama aja, kan Oke. responnya lebih dulu. Oke, mantap. Nah, ini dari Galuh Putri ya. Bagaimana nih menurut Pak Nur Hamim sendiri? Jadi yang tadi Pak Amir sampaikan itu apresiasi, Mbak Ani. Apresiasi yang berani menyampaikan lebih dulu diapresiasi. Memang kualitasnya sama. Artinya yang disampaikan, yang ditanyakan memang hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi dan sudah ada solusi. Ya. Ya, monggo yang sama. Oke, Oke, jadi kita putuskan penanya pertama ya Pak ya yang dapat giveaway. Oke, selamat bagi Galuh Putri nih mendapatkan giveaway dari Radio Suara Gresik yang bisa diambil di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Oke, dan kita juga akan penutupan. Nah, ini dari masing-masing narasumber kita. Mungkin bisa diawali dari Pak Amir terlebih dahulu untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktunya kepada masyarakat umum khususnya Kabupaten Gresik ya. Bila membutuhkan bantuan, membutuhkan ya, bukan menginginkan, bisa langsung ke desa karena semua petugas desa sudah kami latih. Kalaupun ada pergantian petugas itu secara teknis tetap petugas yang lama bisa membantu petugas yang baru. Intinya bantuan yang dibutuhkan itu dengan menyiapkan paling tidak administrasinya itu adalah fotokopi KK. Dan fotokopi KK itu jangan lupa harus yang cetak baru. Karena kalau data KK itu nonaktif di data siap dukcapil, maka data yang kami usulkan benar pun itu tidak akan sinkron dengan data manapun. Nah, untuk datang ke desa, silakan bisa ketemu petugas data atau yang biasa dijabat oleh Kasih Kesejahteraan Desa atau Kelurahan. Dan sampaikan apa yang menjadi kebutuhan, misalnya butuh biaya pendidikan, butuh biaya kesehatan, baik yang disabilitas atau lansia atau bagaimanapun, itu tetap sampaikan apa adanya. Akan tetapi jika desa menyampaikan beberapa hal, misalnya yang pemohon diberi penjelasan bahwa Anda ini tidak layak karena Anda punya aset sawah di sebelah sana dan lain sebagainya, itu harus sadar, harus menerima apa yang menjadi keputusan desa. Karena itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 14, desa punya kewenangan untuk menentukan siapa yang diatur. Demikian Mbak ini. Baik Pak, terima kasih. Nah, ini untuk pesan untuk seluruh masyarakat ya, bagi yang membutuhkan, bukan yang menginginkan ya Pak ya. Silakan untuk menghubungi ke perangkat desa. Nah, kita beralih ke Pak Suwanto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Eni. Ya, untuk masyarakat Gresik khususnya, bagi yang masyarakat atau KPM yang masih belum beruntung tapi belum mendapatkan bantuan sesuai dengan kriteria yang ada, silakan mendekat ke desa. Ya, mendaftarkan bahwa saya ini miskin atau kurang beruntung, silakan mendaftarkan. Bagi masyarakat yang atau KPM-nya sudah merasa sejahtera atau sudah kaya, juga segera untuk melaporkan ke desa bahwa beliau sudah kaya untuk bisa dihapus. Sehingga ini nanti menjadi updating data yang memang pertumbuhan ekonomi berbeda-beda, sehingga ketika masyarakat itu sudah kaya, silakan beliau untuk mundur. Yang miskin bisa untuk mundur.
sehingga ada. Polosan ae piro kae? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Nah kita langsung berlanjut ke Bapak Nur Hamim. Silakan Pak. Baik, saya hanya mengajak kepada masyarakat, gunakan saluran resmi dan non-resmi dalam rangka untuk membantu pemerintah mewujudkan open government, mewujudkan keterbukaan tata kelola pemerintah. Karena keterbukaan tata kelola pemerintah itu punya 4 target. Yang pertama adalah dalam rangka untuk mengurangi korupsi, mengurangi penyalahgunaan kewenangan. Yang kedua, pemerintah yang lebih responsif terhadap publik. Yang ketiga, kita ingin meningkatkan pelayanan publik. Dan yang keempat, mendorong inovasi baru untuk meningkatkan efisiensi. Jadi 4 kerangka berpikir itu dalam rangka kita untuk mewujudkan open government. Dari sisi manapun, tidak hanya dari sisi data bantuan sosial, tapi dari sisi manapun dalam rangka untuk mewujudkan Gresik baru, katanya Pak Edi. Jadi itu Mbak yang saya sampaikan. Baik Pak, wah ini ya semangat Gresik barunya ini harus selalu ya. Oke, kita beralih ke Bapak Edi terakhir nih. Silakan Pak. Oke, mungkin Pak Edi ini belum menyimak kita di pagi hari ini ya. Oke. Halo Pak Edi, bisa dengar suara saya? Edi gue lagi ngerokok Mbak, habis ditinggal aja. Oke, baik. Nah, baik sahabat. Nah, ini juga ya sahabat. Memang itu sebagai masyarakat juga harus cepat tanggap dan responsif nih terhadap seluruh kebijakan dari pemerintah terkait juga dengan pelaporan data bantuan sosial yang merupakan hak-hak dari mereka yang membutuhkan. Dan ini juga sudah kita kawal ya di pagi hari ini dan sudah kita tanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, terima kasih untuk sahabat Jera semuanya dan juga pastinya bisa kalian dengarkan kembali di channel YouTube kita. Nah, saya bersama kru yang bertugas akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like serta share.